Inilah orang-orang yang paling utama menerima sedekah. Pertama, keluarga terdekat. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah engkau." Seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Aku punya 1 dinar." Nabi menjawab, "Pergunakanlah itu untuk dirimu sendiri." Lelaki bertanya lagi, "Aku punya 1 dinar lagi." Nabi menjawab, "Gunakanlah untuk istrimu." Lelaki kembali bertanya, "Aku punya 1 dinar lagi." Nabi menjawab, "Gunakanlah untuk anak-anakmu." Lelaki berkata, "Aku masih punya 1 dinar lagi." Nabi menjawab, "Gunakanlah untuk pelayanmu." Lelaki berkata lagi, "Aku punya 1 dinar lagi." Nabi berkata, "Terserah padamu. Engkau lebih tahu menggunakannya." Berdasarkan hadis Rasulullah SAW di atas, dapat disimpulkan bahwa penerima sedekah yang paling pertama dan utama adalah keluarga. Sebelum memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan, tengok terlebih dahulu keluarga Anda. Apabila keluarga Anda, dimulai dari istri lalu anak-anak atau keluarga di sekitar Anda membutuhkan, maka mereka adalah orang-orang utama yang berhak menerima sedekah. Kedua, tetangga terdekat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dia tidak akan masuk surga yang tetangganya tidak aman dari perbuatannya yang zalim." Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar melindungi dan membuat tetangga mereka merasa aman dan nyaman. Perintah itu juga meliputi soal bersedekah. Maka, apabila tetangga terdekat kita membutuhkan bantuan, kita wajib menjadi penolongnya dengan cara-cara yang baik. Namun, mengapa tetangga terdekat terlebih dahulu yang harus ditolong? Karena Nabi SAW pernah bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, "Aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Pada siapakah aku memberikan hadiah?" Beliau bersabda, yakni kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tetangga terdekat adalah orang pertama yang akan menolong kita dalam kesusahan. Untuk itu, kita juga perlu melakukan hal yang sama agar kerukunan dan kenyamanan dapat terjaga dengan baik. Ketiga, korban bencana. Korban-korban bencana sebagian besar kehilangan hal-hal dasar untuk kehidupan mereka yang paling dibutuhkan, seperti misalnya bahan makanan, tempat yang nyaman untuk tidur, hingga kesulitan air bersih. Kondisi seperti ini tentunya terasa sangat sulit dan menyedihkan bagi mereka. Oleh karena itu, memberikan sedekah untuk korban bencana menjadi salah satu yang utama. Meskipun peristiwa bencana adalah sesuatu yang besar, namun nilai sedekah yang kecil pun tetap akan sangat berarti bagi mereka. Untuk itu, tidak perlu berkecil hati apabila hanya bisa menyedekahkan sedikit dari hartamu, karena itu akan tetap sangat berarti bagi para korban bencana. Keempat, orang fakir dan membutuhkan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit diurai di negara kita. Masih ada banyak orang-orang yang fakir, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Orang-orang tersebut sangat layak untuk diberikan sedekah. Bentuk sedekahnya pun bisa apa saja, mulai dari sedekah harta, ilmu, atau apapun bentuk bantuan yang bisa membuat hidup mereka lebih sejahtera, sehingga mereka mampu keluar dari kemiskinan. Orang-orang fakir dan membutuhkan ini juga bisa kita lihat dalam beberapa golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni fakir, miskin, ghorim, ibnu sabil, fisabilillah, amil, rikob, dan mu'alaf.